Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Anakisma Arif, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Jadi tujuan wawancara kita hari ini adalah untuk melakukan pengumpulan data skripsi saya terkait dengan menggali dampak perselingkuhan ayah bagi anak perempuan. Sebelumnya Saudari Eki sudah setuju ya untuk melakukan wawancara ini? Iya, setuju. Baik. Sebelumnya saya izin untuk merekam. Apakah Saudari Eki berkenan? Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk wawancara kita hari ini mungkin akan berlangsung sekitar 15-20 menit. Jadi di sini saya ingin menggali terkait dengan pengalaman Saudari Eki dalam menghadapi peristiwa perselingkuhan ayah di masa lalu. Baik, mungkin boleh diceritakan bagaimana Saudari Eki tahu perselingkuhan ayahnya? Dari apa nih? Tahu? Misal dari kapan dan bagaimana Saudari Eki tahu pertama kali perselingkuhan? Pertama kali tahu itu waktu ada kabar kalau orang tua berpisah, tapi kalau kayak curiganya itu sudah lama nih, mungkin bisa dibilang dari sebelum masuk SD, karena kan sempat dulu saya tinggal sama bapak sebentar di sini di Makassar, terus mama di kampung. Nah di situ setiap malam kulihat ki bapakku kayak chattingan atau SMS, karena nggak tahu pakai apa dulu tuh. Terus tapi itu berlangsung kayak hampir setiap malam, setiap dia pulang kerja. Terus biasa kadang ditanya, Kak bilang, kau mau dibelikan apa? Tapi setahu bukan dia yang beli, karena kalau ada datang kayak dalam bentuk paket. Lama meja baru ada, aku tahu itu bilang ada itu perempuan waktu yang bilang nih, bapakku bilang dari tante, enggak tahu tante siapa. Di situ aku tahu. Nah, yang baru aku sadari bilang ternyata selingkuhi. Ya waktu aku tuh bilang mau berpisah, orang tua aku tuh karena bilangin cerita mamaku di situ, bilang karena ini salah satu alasannya mau berpisah. Oh ya, jadi untuk curiganya Saudari Eki pasnya mau masuk SD ya? Iya, Kak. Kelas 1 maupun SD. Kelas 1 SD ya, tapi pas tahu bilang memang berselingkuh itu pas usia? Pas usia, kalau nggak salah usia berapa itu, kelas 3 atau 4 SD. Oh, dari 3-4 SD ya. Baik. Jadi cara mengetahuinya ini secara langsung ya? Iya. Melalui itu tadi? Pertama juga dari kuliah, terus dikuatkan lagi sama yang bilang mamaku alasannya kenapa berpisah. Terus bapakku juga mengakui. Bapak mengakui. Kalau tapi berdasarkan Saudara Eki sendiri ya, jenis perselingkuhan yang dilakukan oleh ayah tak ini dia cukup lama kah, intim atau cuma sekedar chatting biasa aja? Lama, kayaknya lama karena kan masih anak-anak itu sudah tidak tahu bagaimana, karena kayak lama sekali kurasa bapakku kan LDF kan jauh. Terus dulu juga sebelum Kak ikut bapakku nih beberapa 1 bulan kayaknya itu tinggal Kak sama di sini Makassar. Sebelumnya kan di Toraja Kak sama mamaku. Nah di situ bapakku itu pulang 1 kali 1 minggu. Itu pun kalau datang kayak sebentar sekali, sampai mamaku pernah mengeluh bilang kenapa sebentar sekali Ji, baru kenapa 1 kali 1 minggu. Nah kan biasa ada dibilang ambil cuti. Terus alasannya banyak sekali alasannya lah. Terus di situ mamaku juga mulai kayak ada kecurigaannya, karena biar kayak di telepon atau SMS begitu kayak lama sekali balas. Berarti ini ya emosinya kuat ya dan gitu. Oke, baik. Jadi berarti Saudari Eki taunya ini secara langsung ya, melihat dan ada bukti seperti itu? Ya melihat, terus diyakinkan sama ucapannya mamaku sama pengakuannya bapakku. Oke, baik. Bisa diceritakan detailnya kejadiannya pas kita tahu? Oh, waktu ku tahu bilang ternyata betul berselingkuh. Waktu ku tahu itu kan pasti kalau orang tua
tahu mau bercerai pasti nak kasih tahu ke anaknya, apalagi umur anu itu wajib nina tahu karena mau berpisah. Awalnya tuh ndak dikasih tahu kasih karena aku bilang kenapa ndak pernah nih ada bapak pulang. Terus Naya bilang cerita mama aku bilang sebenarnya ndak sama mi. Aku bilang oh kenapa bisa ndak sama. Terus Naya bilang pertama itu karena masalah ekonomi tuh adalah, terus yang kedua itu karena ini mi masalah perselingkuhannya, ada orang ketiga di antara mereka gitu. Oke, baik. Saat itu apa yang terlintas di pikirannya Eki? Apa deh, kayak nggak menyangka karena setahu aku bapakku itu orangnya kayak penyabar, pendiam, hebat sekali, kayak ada tuh yang orang diam sekali dilihat, apalagi kayak orangnya malah dibilang taat sekali sama Tuhan, jadi kayak nggak mungkin mau berkhianat sama istrinya, apalagi ada anaknya 2. Jadi tidak menyangka ya seperti itu, kaget. Wah, kaget. Tapi kalau dari saudara Eki sebelumnya, apakah memang ayahnya Eki sudah sering melakukan perselingkuhan mungkin dengan wanita lain sebelumnya atau cuman yang ini saja? Oh, kalau itu ini aku dengar dari ceritanya di mamaku setelah cerai dulu waktu masih belum pak lahir ya, masih kakakku. Dulu waktu masih umur berapa juga aku masih kecil lah, belum jalan. Masih kecil. Dulu katanya kan bapakku juga kerja di hotel. Terus mamaku di kampung. Nah, jadi kayak jarang juga pulang. Nah, di situ katanya ini bapakku biasa kayak apa nih istilahnya, bukan pak apa, Menggoda. ya gitu. Terus waktunya pindah ke Makassar kerja, kan ada rumah. Nah di situ rumah dia pernah ada panggil kayak anak-anak magang untuk tinggal di rumah. Cewek. Alasannya supaya enggak keluar biayanya untuk sewa rumah atau kos gitu. Tapi enggak izin sama mamaku. Itu setelahnya Mija tetanggaku atau mamaku datang, lupa. Itu baru datang mamaku bilang ternyata ada perempuan nembak diri. Oke, baik. Jadi itu ya detail untuk kronologinya. Jadi memang berulang Iya. perselingkuhannya. Nah, kalau dari saudara Eki sendiri, emosi yang dirasakan saat pertama kali tahu peristiwa itu apa? Nah itu tadi aku bilang enggak, kayak kecewa kasih, enggak menyangka kak, terus marah kak juga karena orang yang kayak enggak kusangka bakal kerja begitu, apalagi aku percaya sekali, mana ternyata waktu melakukan itu ada kak di situ. Yang pas chattingan yang begitu kan di depan kok, jadi ku tahu gitu. Jadi ada rasa marah, kecewa, dan kaget. Seperti itu. Sedih juga iya. Sedih kenapa? Sedih karena karena hianati kurasa sama aku. Bagaimana kan rasanya kalau jadi perempuan baru ditolak bilang ternyata dikasih begitu mata. Jadi merasa sedih akan ibu tak juga ya? Iya. Kalau begitu apa yang saudari Eki lakukan setelahnya? Setelah tahu itu? Setelah aku tahu bilang itu, setelah aku tahu bilang berselingkuh ke bapakku, itu kayak ku diami, bapakku tidak mau kasih bicara, terus karena ndak pernah juga ketemu karena setelahnya itu kan cerai. Nah kalau ada datang itu pun dia datang dulu pas awal-awal, dia datang kayak 1 bulan 1 kali pas awal-awal cerai. Itu pun kalau datang kayak tidak mau sentuh, kayak ndak mau. Eki yang menolak untuk disentuh sama yang tidak mau kak ketemu kan, ada di rumah, terus bilang orang di rumah, aku bilang iya ada bapak datang, tidak mau juga bilang tidak ada atau tidur. Seperti itu. Tapi saudara Eki tahu ini durasi perselingkuhannya bapak atau sama bapak? Kalau durasinya ya itu berapa itu kalau misalnya dari sebelum SD atau kelas 1 SD itu sampainya cerai mamaku tuh kelas 4 ke SD. Dari kelas 1 sampai kelas 4. Berarti sekitar 3 tahun lah. Jadi usia kelas 4 sudah bercerai. Jadi untuk jumlah pihak ketiganya tadi berapa? Oh, yang anak mama tadi itu ya, dari itu berapa jumlahnya? Kalau itu enggak aku tahu karena belum pak lahir, cuma diceritakan. Ceritakan saja. Tadi kan saudara Eki sempat bilang kalau
setelah perceraian ibu dan ayah, Eki menolak untuk bertemu dengan bapak. Iya. Apakah sebelumnya dari pihak keluarga mama sudah bercerita, mungkin maaf ya, tapi kok kayak bercerita jelek soal bapak, makanya saudari Eki terpengaruh gitu. Oh, kalau itu ya ada pasti, karena waktu sebelum cerai diceritakan Kak dari keluarganya mamaku bilang waktu belum kayak masih mau memperbaiki hubungan kan, ini mamaku sama nenekku datang ke rumahnya orang tuanya bapakku untuk minta penjelasan toh, bilang bagaimana ini dikasih apa, dikasih baik atau mau saja berhenti. Tapi respon dari mereka di sana itu tidak baik Ki, malahan kayak main fisik Ki. Jadi kayak marah ya nenekku tuh karena kan anaknya yang dikasih begitu, baru ini pihak perempuan yang datangi laki-laki, jadi kayak merasa tidak diterima. Terus kalau main fisik juga. Terus saudaranya dari bapakku itu sembarang Ki bicaranya, kayak kata-kata yang nggak seharusnya nah ucapkan pas keluar Ki, padahal sebenarnya juga itu salahnya dari saudaranya, karena itu salah satu faktor alasan kenapa bercerai. Terus itu juga dikasih tahu Kak, bilang karena itu selingkuh, bilang itu bapakmu dulu waktunya belum pokok lahir suka bawa perempuan, terus sekarang lihat nih waktunya seadem kok malahan sama lagi perempuan, pastinya kok sama di rumah gitu sama. Jadi kayak marah aja di situ, jadi tidak mau Kak ketemu sama bapakku. Baik, jadi ada juga pengaruh ya dari pihak lain, pihak luar seperti itu. Untuk peristiwa ini ya, saudari Eki apakah pernah berbicara dengan seseorang atau mencari dukungan dari orang lain untuk peristiwa ini? Kalau ini tidak pernah, karena kayak privasi sekali menurutku ini, kayak biar ditutup rapat-rapat itu aib. Jadi tidak pernah kayak cerita ke orang, kayak baru gini cerita. Oh pernah aja cerita ya, kayak cerita biasa aja bilang tidak sama nih orang tua aku, tapi kalau mau kak cerita bilang alasannya karena itu Detailnya enggak, cuman alasan yang pertama itu yang selalu ku kasih tahu ke orang, kayak masalah ekonomi begitu. Tapi kalau yang masalah kedua ini enggak terlalu kasih tahu ke orang. Jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu ya perceraian yang tentunya. Iya. Oke. Dari yang tadi saudara Eki bilang perasaan yang dirasakan itu seperti marah, kecewa, sedih, kaget dan lain-lain. Perasaan apa yang paling dominan? Kecewa sih. Kecewa ya. Kecewa sama bapak atas perilakunya. Nah, setelah peristiwa itu bagaimana hubungannya saudara Eki dengan ayahnya sampai sekarang? Hubunganku dengan bapak sekarang itu kurang dekat, bisa dibilang sangat kurang dekat, karena ketemunya saja itu dalam setahun bisa jadi hitung jari, mungkin 2-3 kali dalam setahun. Bahkan pernah dalam setahun itu tidak pernah. Terus itu pun kalau ketemu kayak ketemu paling lama itu mungkin 10 menit, ada itu pernah setengah jam ya, tapi lama menunggu. Terus itu baru kalau ketemu kayak masih ada kurasa kayak rasa tidak mau disentuh sama dia, karena kan bapakku dia itu orangnya kalau ketemu pasti langsung cium, yang biasa kayak masih kayak menolak ya. Oh iya dan gitu. Tapi untuk ini apakah saudara Eki masih bisa berbicara dengan nyaman dengan bapak? Kalau berbicara dengan nyaman itu enggak terlalu, karena kalau bicara sama dia itu enggak pernah kayak bicara biasa aja gitu, kayak tanya kabar, enggak pernah kayak kasih tau bilang bagaimana keseharianku begitu. Kan biasa orang kalau sama bapaknya cerita ke semua, kalau saya enggak bisa kak cerita ke dia, karena dia enggak tahu bagaimana saya karena dia enggak tahu bagaimana kak sebelumnya. Nanti ku cerita nanti beda ki lain, ada lagi nabi lain kak yang enggak sesuai, jadi enggak aku tanya kayak. Untuk perubahan perasaan tak sendiri kepada bapak tak, bagaimana perasaannya Eki terhadap ayah tak untuk sekarang? Oh kalau sekarang perasaanku itu mulai nih kayak mulai kak menerima, karena orang tua aku sekarang masing-masing sudah ada nih jalan kehidupannya toh, kayak ada masing-masing ada keluarganya. Jadi
mau tidak mau harus Kak terimai. Jadi, karena kalau mau Kak tolak terus sih, saya juga berdosa. Merasa berdosa. Nah, itu. Bersalah juga karena apalagi saya gitu sama kakakku anaknya, jadi pasti sedih juga kalau narasi bilang ternyata narasi begitu ke anakku gara-gara saya. Oke. Untuk frekuensi dan kualitas interaksinya saudara Eki sendiri seberapa sering berinteraksi dengan ayah untuk sekarang sampai sekarang? Kalau sekarang itu yang aku bilang tadi, dalam setahun itu bisa 2 sampai 3 kali. Terus kalau melalui telepon itu sama sih, kayak dalam setahun itu bisa kapan 4 5 kayak begitu. Jadi jarang ya? Jarang. Chat apalagi tidak pernah. Telepon gitu tuh pun kalau telepon 1 menit, biasa tidak sampai 1 menit bilang, oh ya kalian kayak tanya kan, berarti bilang bagaimana kabarnya, bagaimana kuliahnya. Kalau sudah saya juga jawab, aku jawab Seadanya saja. aku bilang baik Ji, kayak begitu. Jadi dia bilang oh ya Pak, sehat-sehat gitu, supaya nggak sengaja. Oke. Kalau hubungan tak sendiri dengan ibu bagaimana? Kalau hubunganku dengan ibu ya pasti dekat sekali lah, karena dari nggak tahu sih dibilang dari kecil Kak sama, cuman kan dia yang selalu ada, kayak dia yang penuhi semua kebutuhanku, jadi pasti dekat sekali Kak. Terus lebih sering ketemu sama dia. Jadi maksudnya untuk masalah nafkah memang maaf ya lebih ini ya dari ibu saja. Oh kalau nafkah dari ibu. Kalau bapak sendiri apakah memberi nafkah? Kalau nafkah benar, kalau nafkah dari ibu memang, karena aku tuh alasannya kenapa lupa Kak. Tapi kalau bapak dulu waktu di pengadilan dia bikin janji kan, kalau begitu ada kayak tanggungan tuh untuk anak. Terus katanya yang dikasih tahu Kak itu dulu janjinya bapakku itu 1,5 per bulan untuk 2 anak, jadi 7,5 satu anak tuh. Tapi itu yang aku bilang tadi, awal-awal perceraian sih, kayak pertemuannya juga itu awal-awal perceraian sih. Nah pertemuannya itu di situ Mi datangin untuk kasih ibu nafkah yang 1 bulan sekali itu. Nah ada mungkin sekitar 4 bulan sudah itu tidak pernah memberi nafkah. Jadi sisanya ditanggung sama ibu ya. Ya. Oke. Kalau begitu untuk bentuk dukungan dari ibu sendiri bagaimana? Kalau bentuk dukungan dari ibu itu kayak tadi secara finansial, terus kayak emosional juga ada lah pasti, karena mamaku itu tipe orangnya yang setiap hari menelpon tanya kabar, walaupun tidak tanya kabar intinya setiap hari menelpon, bahkan dalam 1 hari itu bisa 3 sampai 4 kali menelpon. Gitu ya dalam sehari. Kalau misalnya saya minta rating tuh saudari Eki, ratingnya seberapa dekat saudari Eki dengan bapak dan seberapa dekat saudari Eki dengan mama? Kalau apa nih per 10? Iya per 10 bisa. Kalau mamaku ya kalau bisa lebih dari 10, lebih dari 10. Tapi kalau bapakku ya mungkin 6 atau 7. 7 ya. Jadi memang kesenjangannya lumayan ini ya. Oke. Kalau begitu apa emosi yang berkelanjutan hingga saat ini? Perasaan apa yang muncul sampai sekarang untuk perasaan itu? Kalau perasaan yang muncul sampai sekarang itu perasaan tidak terima ya, karena maksudku kayak tidak menyangka kan, nanti tidak menyangka tuh kayak tidak kusangka bapakku bakal begitu, jadi sampai sekarang masih tidak bisa Kak terima. Cuma tadi kan bilang terima sedikit sedikit sekali, tapi kalau kuliah lagi itu perempuan kayak masih tidak aku terima lagi. Oh, itu bapak sekarang sudah masih sama perempuan itu ya? Sudah menikah sama itu perempuan. Oh, jadi sama selingkuhannya dia sudah berkeluarga sekarang. Sudah. Untuk perasaannya mungkin boleh saya deskripsikan. Untuk sekarang mungkin saudari Eki sudah mulai sedikit menerima, tapi kalau melihat perempuan itu lagi ada rasa tidak terima ya. Oke, jadi masih belum bisa menerima sebenarnya untuk perempuan itu. Ada dendam kah sama perempuan itu? Pastinya ada. Pasti ada ya. Oke. Untuk saudara Eki sendiri apakah masih sering teringat kejadian perselingkuhannya bapak? Kalau teringat sih enggak nih ya, karena kayak mungkin karena banyak juga sekarang kegiatanku, jadi enggak ada yang kupikir ke situ. Bahkan kupikir saja bapakku kadang tidak. Oke. Kalau ini sendiri apakah ada ketakutan atau kecemasan tertentu? Ada. Kalau ketakutan atau kecemasan itu kayak biasa takut Kak
dapat orang yang kayak bapakku. Takut berarti mungkin muncul trust issue ya pada laki-laki lain seperti itu. Nah, untuk ini sendiri bagaimana dampaknya pada kepercayaan dirinya Eki? Kalau dampaknya kepada kepercayaan diriku itu gimana nih? Ya itu tadi aku bilang kayak tidak terlalu anu kak, mau kalau misalnya aja ke orang kenalan tuh langsung kak bilang ndak anu jika ini kayak, apalagi kalau kayak baik sekali dilihat tuh ndak kayak anu. Masih bisa ibu sebutkan mau wawancara atau nggak bisa ya? Di luar nih saja.